Bismillahirrahmanirrahim. 3 Oktober 2023 kita berada di Pantai Pancado. Beginilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Kecamatan Taliabu Selatan. Saya saat ini berada di Pantai Pancado. Begini kondisi masyarakatnya. Pantai ini pantai kerikil. Kerikil ini. Lihat. Pantainya semua kerikil. Kaya dengan kerikil, sepanjang mata memandang kerikil. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kerikil tidak ada di Taliabu untuk tanah sirtu, ini kaya dengan kerikil, kerikil sepanjang pantai kerikil semua. Utamanya pantai seputaran Pancado ini kerikil semua. Dan ini bisa dihambur di jalan-jalan lumpur Taliabu. Atau di kraser, dipecahkan lalu digiling dengan, dimixer dengan semen. Ya. Atau di kraser dulu kasih pecah, baru dihambur di jalan dengan campur dengan tanah untuk tanah sirtu. Ya. Ya? Kopi Tabuna? Oh, Eco Speed. Iya, boleh panggil orang tuh. Ini adalah beras bantuan untuk Raskin mungkin. Oh, rupanya di Pancado saat ini juga masih ada musim panen cengkeh. Nah, inilah tanah Pancado yang hampir seluruh permukaan tanahnya adalah kerikil. Jalan 2 jalur di Desa Pancado. Desa Pancado atau desa apa namanya? Desa Maluli atau desa apa tadi? Ternyata ini nama desanya Desa Maluli. Sementara panen cengkeh juga ya. Luar biasa, di tengah jalan ada pulau jalan dan ada taman bunganya. Bukan main nih. Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan nih. Iya, ibu kotanya Pancado. Jadi Pancadonya sebelah sana ya? Sebelah gerbang. Iya, sebelah Gapura itu Pancado. Maluli, ya iya, luar biasa. Masya Allah. Ya, inilah Desa Maluli. Oh, ini masjidnya Desa Maluli ya. Mantap sekali.
semakin ke depan semakin jelas muka-muka, supaya juga sebentar kami punya arsip akan tersimpan dengan baik, muka ini akan tahu visi dan depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat calon Bupati nomor urut 3 pribadi Abidin Jaaba SH. Yang terhormat calon Wakil Bupati nomor urut 3 pribadi Dedi Mirzan. Yang terhormat Ketua Tim Haji Gafarudin, yang terhormat Ustaz Zulkarnain yang sempat hadir pada malam hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak ya, sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini. Terima kasih sekali, kami telah disambut dengan meriah oleh masyarakat Desa Maluli dan Pencado. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kegiatan ini dimaksud untuk mensosialisasikan apa perencanaan Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun mendatang. Maka dalam kegiatan ini pastinya ada yang berkapasitas untuk menyampaikan itu, saya hanya pemandu acara. Sehingganya dalam kesempatan ini saya langsung memberikan kepada Ustaz Zulkarnain untuk membuka sekaligus membaca doa. Kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan calon Bupati Pulau Taliabu Haji Abidin Sarjana Hukum. Yang saya muliakan calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Bapak Dedi Mirzan. Yang saya muliakan Pak Imam Masjid Iqra dan para tokoh masyarakat. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Abdi Bapak Haji Gafarudin, hadirin dan hadirat beserta kampanye Paslon nomor urut 3 Abdi di Desa Maruli dan Desa Pencado. Saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa. Semoga perjumpaan kita di malam ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah. Kita mulai pembicaraan ini dengan menyebut asma Allah yang maha tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap kali memulai sesuatu, apakah itu melakukan apa saja, apakah pembicaraan, apakah itu pekerjaan, kita biasakan dengan abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah. Kalimat ini ada dalam kitab Barsanji Nasar. Kalau bapak-bapak biasa baca Maulid Barsanji, pasti pernah baca itu. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah. Kita memulai pembicaraan ini dengan membaca kalimat yang maha tinggi, nama asma Allah yang maha tinggi. Kemudian kita memulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Hadirin semua dimohon untuk bersama-sama, bekerja sama untuk memulai pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mengapa setiap pertemuan harus dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah adalah ummul kitab, induknya Al-Quran. Dan surat Al-Fatihah juga disebut dengan sab'a masani, 7 yang diulang-ulang. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surat Al-Fatihah. Diulang-ulang di setiap kali kita sholat. Setiap muslim, mohon maaf kalau ada agama lain, karena ini mayoritas muslim ya, kita bicara yang muslim dulu. Tapi pada hakikatnya seluruh agama punya prinsip yang sama, yaitu keselamatan umat manusia dunia dan akhirat. Jadi di dalam surat Al-Fatihah atau sab'a masani yang diulang-ulang pada setiap sholat itu, di sana memberikan sebuah informasi, sebuah pelajaran tentang prinsip hidup dunia dan akhirat. Di manakah prinsip itu berada? Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kemudian alhamdu, segala puji lillahi rabbil alamin, hanya kepada pencipta alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin, menguasai hari di mana nanti kita akan diadili di saat itu. Tak satu pun yang lolos dalam hidup ini tanpa diadili di hari nanti. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mempersembahkan hidup ini. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua meminta tolong. Kemudian intisari dari surat Al-Fatihah merupakan kesimpulan dari seluruh kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran, adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Di ayat yang ke-7 Allah menjelaskan apa itu jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang pernah Allah berikan ilmu, yang Allah pernah berikan kitab, Allah pernah berikan dia kitab suci sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, lalu dijelaskan lagi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya. Jadi ihdinas siratal mustaqim tadi adalah tunjukkan kami jalan yang dimaksud adalah jalannya allazina an'amta alaihim, jalannya manusia-manusia yang Allah pernah berikan nikmat. Kemudian ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dibenci Tuhan, bukan jalannya orang-orang durhaka, bukan jalannya orang-orang pembangkang, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat cara berpikirnya. Jadi dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap sholat itu secara berulang-ulang sehingga disebut dengan sab'a masani, di situ ada prinsip hidup, way of life, atau bahkan bisa dikatakan sebagai ideologi atau yang serupa dengannya, bahwa di dalam hidup ini kita harus selalu meminta ditunjukkan jalan orang-orang yang pernah Allah berikan nikmat, yang di dalam surat Ali Imran dikatakan bahwa mayuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan hamba-hamba Allah yang Allah pernah berikan nikmat, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, para saksi, wassalihin, dan orang-orang yang baik. 4
kriteria manusia ini yang harus menjadi teladan dan pemimpin kita yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Dan di hari nanti, di Yaumiddin, atau di hari atau di saat nanti, atau disebut dengan hari kiamat nanti, di mana kita semua ini akan mati dan menuju ke sana, akan ada pertanggungjawaban di mana setiap pribadi akan diundang oleh Yang Maha Kuasa bersama siapa yang memimpinnya. Yauma unadi kullu unasim bi imamihim. Setiap person, setiap jiwa di hari kemudian nanti akan dipanggil bersama para pemimpin-pemimpinnya. Surat Al-Isra. Yauma unadi, di hari kiamat nanti setiap pribadi akan dipanggil bersama para pemimpin-pemimpinnya. Olehnya itu, saat ini kita akan memilih pemimpin. Pemimpin yang akan menguasai hajat hidup kita. Kita harus berhati-hati pemimpin yang seperti apa yang layak akan membawa kita pada perjalanan abadi dunia dan akhirat. Karena setiap pribadi akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Rasulullah. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya. Baik pemimpin dalam pribadinya, dalam rumah tangganya, dalam RT-nya, dalam dusunnya, dalam masjidnya, dalam rumah tangganya, dalam desanya, dalam kecamatannya, dalam kabupatennya, dan di seluruh jenjang kehidupan manusia. Setiap kepemimpinan wajib mempertanggungjawabkan dan tidak akan ada yang pernah lolos. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, para peserta kampanye Abdi Paslon nomor 5 yang dirahmati Allah. Olehnya itu, kita harus mengetahui apa prinsip dasar yang harus dianut oleh setiap pemimpin. Di dalam surat Al-Ma'un, Allah memberikan kita pelajaran yang kita sering baca pada setiap salat dan kita sering dengar para imam membaca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maukah kalian saya kasih lihat para pendusta-pendusta di dalam hidup ini? 1. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang mengabaikan, mencuek, tidak peduli dengan anak yatim. 1. Kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak terlibat dalam memberi makan orang yang kelaparan. Jadi ada orang miskin dicuek, tidak diurus. Itu 2. Ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang rajin salat tapi salatnya tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin salat tapi korupsi juga rajin. Rajin salat tapi masyarakat juga dibiarkan di PC-PC. Rajin salat tapi APBD habis dikarbas. Ini yang banyak terjadi di dunia ini. Nah, seperti itu. Nah, banyak itu rajin umrah, rajin haji tapi APBD hangus. Tidak ditahu apa semua yang dibuat ini. Jalan-jalan lumpur, hutan, jembatan, kadang cuma tiang, kadang tidak ada sama sekali. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Ada orang yang ketika musim kampanye, dia rajin menyumbang. Tapi setelah selesai kampanye entah dia kemana, padahal sudah jadi pejabat. Seringkali seperti itu. Sudah 4 kali pemilihan bupati ini. Pada saat pemilihan bupati, wah, rajin menyumbang dia, rajin menyampaikan gagasan. Tapi setelah jadi bupati, kita tidak tahu kemana orangnya. Kadang sudah tidak pernah muncul lagi. Seperti itu. Alladzina hum yura'un, keempat, wa yamna'unal ma'un. Orang yang ingin membangun justru dicegah. Orang bikin jembatan justru dinonjok. Orang yang mendatangkan penghasilan bagi masyarakat
mendatangkan potensi bagi masyarakat bernilai ratusan miliar, dinunjuk ada orang seperti itu di negeri ini. Ya, nanti sebentar kita akan mendengarkan uraian lengkapnya. Banyak. Olehnya itu, di saat ini, mari semua kita berdoa, semoga kita mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang benar-benar konsisten menjalankan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam surat Al-Ma'un. Hadirin semua, mari kita bekerja sama untuk membaca doa agar pertemuan ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana wa li jami'il ahlil kuburi minal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa li jami'i abaina wa ummahatina wa jami'i abnaina wa ikhwanina wa ustazina wa asatizatina. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ya Allah, di malam ini kami berkumpul untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi dari salah seorang kandidat calon Bupati Pulau Taliabu, paslon nomor urut 5, Haji Abidin Jabas, Sarjana Hukum, dan Bapak Deddy Mirzani. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, berikan kami petunjuk agar kami dapat memilih pemimpin yang terbaik, dan berikanlah anugerah kepada calon kandidat kami agar mereka tetap konsisten dalam menjalankan apa yang mereka rencanakan dan agar kesejahteraan itu benar-benar terwujud kepada kami. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa qulillahumma malikal mulk, katakanlah bahwa sesungguhnya Allah lah yang menetapkan siapa yang layak menjadi pemimpin. Tu'til mulka man tasya, dia memberikan kepemimpinan, kekuasaan kepada yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dia dapat mencabut kekuasaan dari siapapun yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan dia dapat memperkuat dan mengangkat siapa yang dia kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dia bisa melengsarkan siapapun yang dia kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, Allahumma a'izzana ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kekuatan kepada calon pemimpin kami agar mereka dapat menjalankan semua programnya, dan berikanlah kami kekuatan, keteguhan hati agar kami konsisten nanti untuk mendukung mereka berdua agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri aman, tentram dan damai dan penuh dengan limpahan ridha ilahi. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma hadina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Terima kasih kepada Ustadz Zulkarnain telah menyampaikan sepatah kata sekaligus doa pembuka untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Selanjutnya, karena kegiatan sosialisasi ini punya waktu yang diberikan oleh Panwas ataupun KPU, saya langsung saja kepada penyampai selanjutnya kepada Kakanda Surahman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada masyarakat yang ada di dalam Sabua ini. Terima kasih.
baru pilihan. Sambil yang Kainuan namanya juga. cek sambil yang terhormat dalam dekati kita pribadi Bapak Haji Negara, yang terhormat Bapak dalam dekati kita pribadi pendidikan, yang mulia Bapak Imam Mencadu Memaluli dan Pak Imam Alikra dari Bobong, Ketua Tim pribadi Bapak Haji Ghafaruddin, teristimewa sekali saudara saya Bapak Lamidi, Ketua PAC Gerindra. Teristimewa sekali buat beliau karena dengan ketegaran beliau sehingga membantah perintah partai. Salut buat Bapak. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Jul, tausiah banyak ya, tausiah agama. Kalau kami dari politik, saya gambarkan Bapak Ibu, saya tidak asing di sini karena hampir semua kegiatan menyangkut dengan Palamidi saya selalu hadir. Karena saya kemarin di Mapilu Gerindra yang hari ini kami berlawan arah, kami menuntut yang terbaik. Ada calon di Partai Gerindra orang di sebelah, tapi kami mengambil sikap untuk berseberangan. Kenapa? Karena kami menuntut perubahan, Bapak Ibu. Saya bolak-balik dari Bobong ke Pencaru ini selalu naik motor darat. Sakit saya punya badan sesungguhnya. Saya lintasi berapa jembatan yang harus lintasi, berapa rakit yang harus lewati. Saya di beberapa bulan yang lalu, saya hilang arah di Goli, masih di coklatnya orang, hampir 4 jam di sana. Apa kita masih bertahan dengan posisi ini? Masih mau? Tidak. Kalau bapak-bapak masih mau, silakan ke sebelah. Dan saya yakin tidak akan pernah terjadi perubahan kalau di sebelah. Kenapa? Apa yang saya gambarkan di saat dengar tadi malam di ketua tim kami bahwa dari bapaknya ke pamannya, hari ini ke adiknya dan anaknya. Bapaknya tidak berhasil, turun ke adiknya tidak berhasil juga selama 10 tahun. Dan hari ini adiknya yang dicalonkan dan anaknya masih mau bertahan posisi itu. Nah, kami hadir hari ini malam ini membawa kandidat calon bupati dan wakilnya lewat jalur independen. Saya berani ambil sikap dengan Pak Lamidi. Kami sama-sama dari partai, ngambil sikap kita lawan terobosan partai. Karena kalau mau ada perubahan di negeri ini, 10 tahun kita biarkan, tidak ada jalan sama sekali, Pak. Yang seharusnya dari Bobong ke sini, sebentar saja mungkin kalau naik motor darat, kalau jalan bagus 2 jam, 1,5 jam sampai. Kami tadi dengan Pak Bupati, lewat dari Bapenu sampai di sini, setengah hari. Ada yang jatuh malah. Jadi, Bapak Ibu, kami hadir di sini membawa gagasan baru
untuk Taliabo ke depan 2025 sampai 2030. Mudah-mudahan kita sepakati, kita niatkan dalam hati kita bahwa mudah-mudahan ini yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Itu saja barangkali yang saya perlu sampaikan buat Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya Bapak Ibu hadir di sini pasti mau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak calon Bupati dan Wakil Bupati kita. Saja barangkali, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tanya sedikit ya. Maaf, di sini ada orang Flores. Oh, di Pencado ya? Oke. Saya juga orang Flores. Saya dari Momere. Kami tinggal di Nggele. Jadi kalau ada orang Flores, titip salam buat mereka. Kami dari Momere. Saya orang Momere, tinggalnya di Nggele. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Zulma. Selanjutnya, saya langsung sampaikan kepada saudara saya ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Siapa tahu ini agak menarik yang akan didengarkan oleh masyarakat yang ada dalam sebuah. Kita saudara, saya persilakan. Tes yang terhormat calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pribadi Haji Abidin Jawa SH, yang terhormat calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pribadi Abangda Dedi Mirzan, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh kampung yang pada malam hari ini meluangkan waktunya untuk hadir, yang kami hormati Ketua Tim Semenang pasangan nomor 23, dan yang kami cintai dan yang kami paling banggakan masyarakat Desa Maluli yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mendengarkan program visi misi yang akan disampaikan oleh pasangan nomor 23 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati pada Pilkada 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan, satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya salah satu muatan daripada pemekaran suatu wilayah tujuannya itu adalah untuk pembangunan, dan pembangunan itu tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok atau satu orang saja, tetapi pembangunan itu adalah untuk seluruh kalangan yang kemudian menduduki suatu wilayah. Nah, olehnya itu, dengan melihat kondisi daerah kita di kesempatan ini, melihat kondisi Taliabu yang sudah 10 tahun berjalan, kira-kira apakah ada pembangunan yang masif di daerah ini? Ingin saya tanya sekali lagi, apakah ada pembangunan yang masif di daerah ini? Tidak ada ya? Baik. Dengan melihat kondisi semacam ini, saudara semua, apakah kita masih menginginkan kondisi ini? Apakah hari ini kita masih menginginkan untuk urusan kebobong harus lewat laut? Ataukah kita masih menginginkan untuk terobos PC-PC, terobos orang pekebun-kebun? Apakah kita masih menginginkan bahwa Pencadu sebagai ibu kota Kecamatan Taliabu Selatan masih gelap gulita seperti ini? Tidak. Tidak. Maka solusinya ada di nomor 3. Baik.
hari ini ingin kiranya kami sampaikan bahwa pasangan nomor urut 3 tidak diusung oleh partai manapun, tidak didorong oleh partai manapun, tetapi pasangan nomor urut 3 diusung langsung oleh masyarakat yang merasa dirinya diinjak-injak harga dirinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sebagai anak Taliabu, ketika menginjakkan kaki di tanah di mana aku dilahirkan, sesungguhnya darahku bergeser kencang, dan ketika aku injakkan di tanah di mana aku dibesarkan, dan jantungku berdegup kencang. Sebab kenapa? Kejahatan itu sengaja dipelihara, dan kebenaran itu sengaja diinjak-injak. Dengan momentum pilkada di kesempatan ini, bukanlah momentum untuk kita saling baku ancam. Stop intimidasi. Stop intimidasi. Karena dengan adanya intimidasi, maka sudah sama halnya kita merampas kemerdekaan orang yang ada di hari ini. Hentikan baku lapor itu. Itu adalah politik yang kemudian tidak dewasa. Jika menginginkan untuk menarik simpatisan, maka sudah selayaknya menyampaikan apa yang telah menjadi program 5 tahun yang akan datang. Bukan lapor, bukan mengintimidasi, bukan ancam-mengancam untuk dimutasi. Sudah hal-hal semacam itu. Tujuan daripada kedatangan pasangan nomor 3 juga di kesempatan yang baik ini tidak lain adalah untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi programnya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendengar apa juga yang akan disampaikan nantinya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwasanya ada salah satu kebocoran APBD di 2022, salah satunya adalah proyek jalan dari Sumbung ke Pancadu sebesar 16,6 miliar. Itu anggarannya cair sebesar 75%, namun pembangunan jalannya itu tidak nyata dan tidak diketahui. Entah jalan itu di bagian mana, dan jaraknya berapa, dan proses pembangunannya itu seperti apa. Apakah ada jalan itu di sini? Ada jalan itu di sini. 16,6 miliar yang dikucurkan lewat anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pulau Taliabu, yang sampai hari ini proses hukumnya pun tidak berjalan. Sampai hari ini proses hukumnya pun tidak berjalan. Olehnya itu, Bapak Ibu sekalian, jikalau kita masih menginginkan hal-hal semacam itu, jikalau kita masih menginginkan bahwa daerah ini kita gelap gulita seperti ini, maka silakan pertahankan. Tetapi jikalau Bapak Ibu sekalian menginginkan sebuah perubahan, jikalau Bapak Ibu sekalian menginginkan sebuah pembangunan yang masif, maka mari kita bersama-sama untuk mengantarkan pasangan nomor 3 ke bangku kepemimpinan Kabupaten Pulau Taliabu di masa yang akan datang. Baik, saya tidak ingin berlama-lama, jangan sampai saya menyita waktu pasangan calon bupati kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang kemudian bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ingin saya katakan bahwasanya jikalau rakyat mulai mengeluh, maka itu pertanda daerah sedang tidak baik-baik saja. Jikalau rakyat mulai menangis, maka itu pertanda bahwa daerah ini tengah berduka dalam waktu yang panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Oke, terima kasih kepada saudara saya yang telah menyampaikan semua patah kata yang begitu menarik. Selanjutnya, dengan hormat kami meminta kepada Ketua Tim Abdi untuk menyampaikan sepatah dua kata yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kepada Haji Dahulu kami persilakan yang hormat. Insyaallah Bupati Taliabu Pak Haji Abidin Jabah yang akan mati. Insyaallah Wakil Bupati Dedi Mirza yang kami hormati, Pak Imam
yang saya hormati, Bapak-bapak Pak Imam, Bapak bertiga yang saya hormati, Pak Zul yang saya hormati, dan bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati pula. Bapak dan Ibu, kalau saya barangkali meninjau dari sisi birokrasi. Kalau yang tadi dari politik, saya melihat dari tinjauan dari birokrasi. Karena saya dari birokrasi. Karena saya dulu tahun 2006 saya pernah camat di sini. Dan saya tinggalkan tahun 2006 akhir, ternyata tidak ada perubahan. Kalau kita hitung-hitung 18 tahun yang lalu, di dalam hitungan kami, 10 tahun dari tahun 2006 itu, berarti 2016, itu engkol-engkol ini sudah bunyi-bunyi yang begini sudah tidak ada. Kemudian jalanan ini sudah keliling. Karena pada tahun 2004 jalan lingkar Taliabo ini dengan panjang 700 km itu seharusnya sudah selesai di tahun 2015. Tapi nyatanya tidak selesai. Artinya fisiknya tidak selesai, tapi anggarannya selesai. Ya. Olehnya itu, kalau kita memberi titik ke depan 10 tahun akan datang, kalau, ini menurut penilaian saya, kalau dua calon yang perempuan itu, yang dua calon itu yang Bapak Ibu tahu itu saya yakin tidak mungkin. Pasti kurang lebih akan begini juga. 10 tahun akan datang, berarti 2028 ya? 2028. 2034. Bayangkan 2034. Kita masih begini lagi. Ini disebabkan karena kebocoran. Nanti sebentar disampaikan oleh Pak Bupati. Kebocoran. Kebocoran garis miring korupsi. Ya. Tidak ada kabupaten kota di Indonesia ini yang maju ketika korupsi itu masih ada. Olehnya itu, saya mengharapkan kepada kita semua, marilah kita sama-sama kita menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan untuk memilih yang lain. Kita coba dulu yang Pak Haji Abidin Jaaba dengan Deddy Mirjan. Kita coba dulu. Karena saya yakin bahwa mereka akan membawa negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Dan insya Allah, ke depan itu semestinya 5 tahun atau 10 tahun akan datang, jalanan sudah selesai, lampu sudah selesai, dan kemarin tim ahli Pak Bupati Abidin Jaaba dengan DMJ ini telah diskusikan tentang masalah lampu di Taliabo Selatan ini. Kalau seandainya terhalang dengan jalanan, maka mungkin mesin yang akan masuk, mesin listrik yang akan masuk di negeri, di Taliabo Selatan. Ya. Ini kita harapkan, Pak. Dan itu kita, Bapak Ibu nanti menagilah. Ya. Tagilah Bapak kita nanti. Karena kita akan membangun secara skala prioritas. Ya, skala prioritas itu adalah yang diutamakan dulu. Kalau listrik dan jalan yang harus
yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka itu dulu yang harus kita bangun. Ya. Saya dari birokrasi menilai bahwa anggaran 1 tahun 800 miliar dan sekarang sudah 10 tahun, berarti kurang lebih 8 triliun. Anggaran itu cukup banyak. Saya tahun 2019 ada dari Dinas Perhubungan, waktu itu saya masih asisten bidang pemerintahan di kantor gubernur, bertanya kepada saya, bagaimana ini Bandara Bobong, Pak? Saya bilang, apa yang masalah? Saya bilang, semua sudah selesai. Lalu, apanya? Kenapa tidak dibangun? Pembebasan lahan. Cuma pembebasan lahan. Saya katakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Taliabu, utusan ke provinsi waktu itu, bahwa saya waktu camat tidak ada anggaran di kecamatan itu. Saya buat proposal, saya dapat uang 40 juta. Saya beli tanah untuk tanah masjid di sana, pekuburan, saya bangun SMK, saya bangun SD. Kok ini berapa triliun kok tidak bisa beli tanah? Ini luar biasa. Saya 40 juta. Boleh ditanya ini. Saya kira masih ada yang hidup yang masih saksi. 25 juta saya kirim beli semen di Luhuk dan itu kita jadikan batako. Anggaran 40 juta. Ini 8 triliun. Jadi inilah kenapa demikian, karena itu adalah pimpinannya. Oleh itu saya harapkan kepada Bapak dan Ibu bahwa kalau mau negeri ini mau baik, maka pilihlah pemimpin yang jujur dan amanah. Itu dulu ya. Dan selanjutnya untuk visi misinya nanti disampaikan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ketua Tim penyampaian sepatah beberapa kata yang telah disampaikan dan sangat masuk akal sekali. Uang 8 triliun tidak bisa buat apa-apa, tapi 40 juta bisa buat apa dan banyak. Tanpa mengurangi rasa hormat dan menyita waktu yang begitu banyak, saya langsung saja kepada Wakil Bupati calon nomor 23 untuk menyampaikan sepatah dua kata atau visi misinya. Bagaimana visi misi Wakil Bupati dan Bupati 5 tahun akan datang kepada rekan dan kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di Sabo ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ke depan juga sampai tanggal 27 nanti kita selalu sehat. Sehingga apa yang tong bicarakan, tong sepakati di tempat ini bisa kita ingat. Karena kalau kita tidak sehat, bisa-bisa juga kita akan lupa apa yang kami sampaikan di tempat ini. Ya, yang saya hormati, insya Allah Bapak Bupati kita tahun 2025-2030, Bapak Haji Abidin Jaaba Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Bapak Haji Gafarudin SE. Yang saya hormati yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Iqrar yang alhamdulillah telah ikut bergabung dan telah mendoakan perjuangan abdi ini menuju kemenangan.
beliau meluangkan waktunya untuk ikut sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa membawa pemikiran kita bahwasanya keadaan daerah kita pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya juga selalu teringat dengan pesan beliau bahwasanya ketika abdi tidak memenangkan perjuangan ini, maka beliau juga akan angkat kaki dari Taliabu. Jadi begitu memprihatinkan keadaan negeri ini, marilah kita sadar. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Malui dan semua perangkatnya. Yang saya hormati teman-teman Panwas Desa yang telah datang untuk mengawasi. Mudah-mudahan netralitas kalian tetap terjaga. Jangan sampai di desa ini ada intimidasi. Karena di media sosial mulai berhembus bahwasanya PJ di desa ini telah mengarahkan, mengajak untuk ke salah satu pasangan calon. Semoga cara-cara seperti ini tidak terulang lagi. Mudah-mudahan ke depan netralitas semua ASN di kampung ini bisa terjaga. Biarkanlah masyarakat memilih sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan hati nurani mereka. Jangan kalian paksakan, jangan kalian arahkan untuk kepentingan kalian yang sesaat dan menyesalkan mereka untuk ke depan. Marilah kita gunakan hak pilih kita untuk saat ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lihatlah kami. Apabila betul-betul bapak-bapak dan ibu-ibu yakin kami datang terlahir untuk perubahan dan perbaikan negeri ini, mari kita bergabung bersama nomor 3. Kami sampai ke sini dari desa Bapenu tadi sebuah perjuangan yang cukup melelahkan dan menantang. Karena saya tadi 1 kali jatuh, tapi alhamdulillah saya masih bisa atasi. Karena tadi saya juga membonceng istri saya untuk sampai ke sini. Jadi saya berharap ke depan bahwasanya kita memiliki kesadaran agar proses pembangunan jalan lingkar Taliabu betul-betul bisa kita perhatikan ke depan. Kalau tidak ada perubahan, masih mereka dan mereka lagi, otomatis negeri ini akan seperti ini. Coba kita bandingkan dengan daerah lain yang sama-sama mekar, Taliabu dan Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan telah seperti apa sekarang? Taliabu dengan Buton Utara ya? Atau Buton Tengah? Coba dibandingkan dengan Buton Tengah, sama-sama mekar. Buton Tengah seperti apa modelnya sekarang? Ini terjadi karena kesalahan kita semua. Karena kenapa? Mereka memerintah karena atas hasil daripada suara-suara kita yang ada di Taliabu, memberikan kepercayaan kepada mereka-mereka. Yang bisa memutuskan mata rantai ini adalah kita masyarakat. Nah. Yang bisa memutuskan mata rantai ini hanya kita. Yang memiliki kedaulatan tertinggi adalah kita. Yang memiliki kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat, ada di tangan masyarakat Taliabu. Masyarakat Taliabu yang akan menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Mudah-mudahan kali ini kita tidak salah lagi pilih.
Mari, jangan kita gadaikan negeri kita kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tertipu. Daerah kita hari ini masih masuk daerah yang tertinggal. Kita daerah yang 3T. Mutu pendidikan di daerah kita juga masih sangat rendah. Karena kenapa? Karena kesalahan yang ada di negeri ini. Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu yang lalu menggunakan ijazah palsu. Marilah kita lihat keadaan ini. Jadi, jangan kita salahkan lagi besok-besok. Kalau mereka memenangkan pertarungan ini, jangan kita mengeluh lagi. Jadi saya berharap di desa ini, masyarakat di kampung ini memiliki kesadaran untuk kita mengganti kepemimpinan yang ada. Jadi yang menjadi prioritas kita untuk di desa Maluli, yang pertama, kami akan memastikan pembangunan jalan dari Bapenu ke Maluli dan dilanjutkan sampai ke Tabona. Yang paling sampai saat ini belum masih tersendat-sendat ini persoalan ganti rugi lahan. Ada tidak masyarakat desa Maluli yang sampai saat ini belum dibayarkan dia punya ganti rugi tanaman atau lahan ini? Ada tidak? Oh, masih ada. Saya pikir sudah tuntas karena jalannya tadi juga sudah agak bagus. Ternyata masih ada. Jadi ini kami akan identifikasi dalam 30 hari, dalam 100 hari kerja kami. Kami akan turun bersama-sama dengan tim, nantinya kami yang akan mengawasi. Dan kami akan mengecek yang menjadi keraguan saya di persoalan ganti rugi tanaman ini, ganti untungnya, bukan ganti rugi sebenarnya. Ganti untung ini jangan-jangan sudah dibayarkan tetapi belum sampai ke tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ragu jangan sampai karena jarak dari Bobong sampai ke sini cukup jauh, jangan sampai di dalam perjalanan ada kebocoran-kebocoran yang terjadi. Sehingga bapak-bapak tidak mendapatkan uang hak bapak-bapak. Jadi kami akan pastikan. Karena hal ini banyak keluhan dari masyarakat yang ada di Pulau Taliabu persoalan ganti rugi. Jadi itu kami akan tuntaskan. Persoalan yang kedua untuk di desa ini, persoalan listrik. Persoalan listrik tiangnya ini sudah cukup lama berdiri. 2019 yang lalu saya datang ke tempat ini, saya juga melihat sudah ada tiang listrik. Tapi sampai sekarang hanya sebatas tiang. Tapi di sini tidak beranak. Kalau di desa Bapenu semalam itu dia beranak. Oh, di sini juga beranak. Mudah-mudahan cukup sampai beranak, tidak sampai bercucu. Karena kalau sampai 3 berarti dia sudah bercucu. Jadi ini akan kita komunikasikan dengan PLN. Jadi ini kan masih masuk dari daerah Sub Ambon. Untuk kami nanti komunikasi ke sana untuk persoalan ini. Apa yang menjadi kendala sehingga PLN di tempat ini hanya tiang dan dia punya bangunannya juga cukup luar biasa, tangki-tangkinya juga sudah bagus. Tetapi kenapa tidak bisa difungsikan? Jadi ini akan menjadi prioritas kami untuk kami komunikasi dengan pihak PLN. Kalau mereka ada kendala, supaya kita selesaikan. Karena otomatis persoalan-persoalan yang ini juga yang terjadi ini karena persoalan tanaman. Jadi supaya kita tahu apa yang akan kita selesaikan ke depan. Yang jelas ini akan masuk prioritasnya kita. Indonesia ini sudah lama diagung-agungkan menjadi Indonesia terang, tetapi di sini masih masuk Indonesia gelap. Persoalan kesehatan juga akan kita tingkatkan. Ini adalah ibu kota kecamatan. Otomatis di sini akan ada dan sudah ada puskesmas. Ada tidak? Ada.
Kalau ada yang sakit ditangani di sini atau bagaimana? Oh. Jadi kita akan tingkatkan alat-alat kesehatan di sini dan kita akan datangkan dokter. Ada dokter tidak? Dokter rujuk atau dokternya hanya datang sebentar kemudian pulang lagi? Ada ya? Karena banyak dokter-dokter juga yang sering meninggalkan tempat tugas mereka karena persoalan gaji, tunjangan. Jangan kita salahkan mereka, ternyata gajinya dan tunjangannya tidak diselesaikan. Yang jelas ke depan fasilitas kesehatan puskesmas akan kita tingkatkan supaya bisa memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat. Karena kalau di sini tidak ditingkatkan dan kita berharap akan dibawa ke Bobong, di Bobong juga fasilitasnya belum memenuhi standar. Bagaimana kalau orang sakit di sini kemudian musim selatan? Bagaimana caranya bisa dibawa ke Bobong? Turun ke laut? Aduh, ombak, speed saja tadi yang turun bawah dengan gelombang kecil-kecil begini sudah luar biasa. Mau ikut darat, otomatis tidak bisa sampai. Karena jalannya masih belum bagus. Jadi di sini daerah kita, saya tidak tahu ini sengaja dibuat supaya terisolasi dengan ibu kota atau seperti apa. Kalau dibuat seperti ini kita dibuat supaya kita tidak tahu dengan perkembangan zaman. Karena jaringan juga, saya lihat tadi masih parah. Jaringan di kampung ini masih parah. Dia sudah 4G, tetapi loadingnya loading lambat ya. Jadi ini juga kita akan menjadikan prioritas untuk kita perhatikan ke depan. Jadi persoalan jalan, persoalan listrik, persoalan kesehatan, dan juga kita akan perhatikan persoalan pendidikan di daerah ini. Bagi orang-orang yang tidak mampu, dan juga bagi anak-anak yang berprestasi, kita akan berikan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada tidak orang-orang yang punya prestasi tetapi tidak melanjutkan studinya? Pasti ada kan? Jadi itu kami pastikan ke depan. Kami akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu dan berprestasi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan salah satu universitas yang ada di Kota Ternate untuk kita masukkan ke sana dan mereka diberikan gratis untuk semua pembiayaan di kampus selama mereka mengikuti kuliah di sana. Jadi saya sudah komunikasi dengan pemiliknya, mereka juga bersedia. Yang penting di sini kita sama-sama berjuang bersama abdi untuk perubahan dan perbaikan untuk negeri ini. Sepakat? Iya. Jadi saya lihat di sini juga alhamdulillah agak ramai. Mudah-mudahan yang ramai ini sebentar nanti keluar akan sama-sama menyampaikan kepada keluarga-keluarga kita yang masih ada di luar atau di rumah yang tidak berkesempatan hadir ke sini, bahwasanya mari kita sama-sama dalam satu barisan perubahan. Daerah kita kaya, di laut kita kaya, rompong kita di sini ada tidak pemilik rompong atau hanya orang-orang dari luar? Ada. Orang dari desa sini atau orang hanya jaga orang punya rompong? Oke, baik. Ya, jadi rompong itu dianggap berapa di setting? Dianggap berapa ketika datang di Lingkar ini kalian punya rompong sama orang-orang Bitung atau Gorontalo? Dianggap berapa? Diambil per kilo? 2.500. Iya, kalau di Bitung itu rompong saat disetting per kilonya itu di angka 10.000. Kenapa di sini 2.500? Karena di daerah kita belum ada pabrik es, belum ada cold storage, belum ada pabrik, sehingga kos perjalanan yang membuat dia membengkak, biaya transportasinya yang tinggi.
Maka kami, pasangan abdi, berkomitmen akan bersama-sama dengan perusahaan daerah membangun ini tadi supaya ikan yang ada di Taliabo dibawa cukup ke Bobong dan diolah di sana. Ketika ada perusahaan ini, otomatis tenaga kerja untuk masyarakat Taliabo juga bisa masuk. Jadi ke depan juga termasuk kapal-kapal ini kita akan adakan. Kita akan adakan atau kita kontrak di mana hanya tenaga ahlinya saja yang akan dipekerjakan di situ, dan selanjutnya tenaga-tenaga lainnya itu kita ambil dari daerah kita. Jadi kalau sudah ada perusahaannya di Bobong, otomatis harga settingan ini tadi bisa dinaikkan dari 2.500 bisa sampai ke 7.500. Karena kenapa? Kita punya sumber dayanya. Ikan kita melimpah, alam kita kaya, dan barang ini setelah diproses di ibu kota akan kita kirim bahkan ke luar negeri, paling tidak akan kita jual ke Jawa sana. Jadi perusahaan daerah akan hidup dan PAD kita bisa ditingkatkan. PAD Taliabo hari ini banyak di hayalan. Orang targetnya di angka sampai 100 miliar, ternyata pencapaian hanya 10 miliar. Sehingga pada saat pembahasan APBD banyak yang sudah dimasukkan tetapi anggarannya tidak ada. Karena kenapa? Karena dimasukkan angka-angka hayalan. Apalagi anggarannya dikorupsi. Tambah parah lagi. Sehingga kegiatan-kegiatan gaji-gaji para imam, gaji-gaji aparat masjid, gaji-gaji pendeta, gaji-gaji kepala desa, gaji-gaji aparat desa, semuanya dipotong. Sehingga dalam 1 tahun terkadang yang diterima tinggal 9 bulan. Jadi kami, pasangan abdi, memastikan gaji imam, gaji aparat desa kami akan tingkatkan dan akan dibayarkan setiap bulan, bukan diutang-utang, bukan dipotong-potong, karena kami tidak tahu potong-potong, karena kami hanya tahu tambah-tambah. Karena kami nomor urut 3, 1 tambah 2 sama dengan 3. Supaya kami menang harus pakai tambah-tambah. Dan saya yakin dan percaya pemenang pertarungan pilkada kali ini akan dimenangkan oleh abdi. Karena kenapa? Kita memasuki periode ketiga pemilihan kepala daerah. Dan di kali pertama pemilihan Taliabo 2015 dimenangkan oleh kandidat nomor 1. Yang kedua, pemilihan tahun 2020 dimenangkan lagi oleh nomor urut 2. Sekarang di pemilihan Taliabo sejarah bahwasanya ada 3 pasangan calon. Jadi insya Allah akan dimenangkan kembali oleh nomor urut 3. Jadi yang di luar sana dan yang masih jauh, marilah merapat. Bergabunglah dengan yang menang, jangan bergabung dengan yang kalah. Ingat, porsi kita ada dan porsinya mereka bagi 2. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bergabung dengan yang kalah, bagaimana? Pasti bapak-bapak akan malu untuk ketemu dengan kepala daerah. Tetapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut mendukung berjuang, apalagi sebentar nanti termakan oleh kamera kami, karena foto bapak-bapak akan kami arsipkan. Jadi kami akan lihat mana-mana orang-orang yang berjuang bersama kami. Satu, dua, tiga. Ya. Jadi yang jauh-jauh, yang masih intip-intip di jendela, yang masih takut-takut karena anaknya PNS, karena anaknya honor, mari kalian berani, jangan takut. Dan mutasi-mutasi itu adalah pembohongan. Mutasi-mutasi itu adalah kerja-kerja pengecut.
Kalau mereka tahu akan aturan, mereka tidak akan melakukan hal itu. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian sedikit visi dan misi seorang calon wakil bupati. Selanjutnya yang akan menyampaikan visi dan misinya adalah calon bupatinya, sehingga masyarakat saya coba tes dulu dalam sadar atau tidak ini. Saya uji dulu sadar atau tidak dalam pagi, dalam sabuai. Hidup luar! Tiga! Hidup luar! Tiga! Hidup luar! Tiga! Berarti masih sadar. Oke, dengan hormat, kami langsung beri kepada Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak calon wakil Bupati nomor 3 Deddy Mirzan, yang kami hormati Ketua Tim Pak Ustadz, teman-teman rombongan tim, Pak Imam, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu samad, dia satu-satunya tempat bergantung semua. Allahu samad. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, pada malam yang ini kita bisa bertemu dalam rangka mendengarkan penyampaian paparan atau visi misi atau apa yang kami mau lakukan jika nantinya terpilih jadi bupati, supaya kita tidak memilih kucing dalam karung. Jadi kita tidak melihat orangnya, tapi kita lihat visinya. Mau diapakan, mau diatur kemana ini negeri, mau diarahkan kemana ini negeri. Karena negeri ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 63 tahun 2020, daerah ini menjadi daerah tertinggal. Dia tidak naik kelas, dia rapornya merah semua. Jadi ini tinggal tergantung bapak-bapak, apakah kita masih mau mempertahankan atau tidak. Tidak. Kami berproses di pilkada kali ini luar biasa tantangannya. Di seberang sana mereka borong semua partai, dan itu biaya yang besar, bukan kecil. Mereka memastikan bahwa tidak ada calon lain selain pertarungan mereka berdua. Tidak pernah menyangka bahwa akan ada calon dari kekuatan lain. Kami merakit pelan-pelan. Kita melakukan gerakan secara senyap. Dan setelah kita mendapatkan dukungan, pernyataan dukungan dari kurang lebih 7.000, dan yang kami stor ke KPU 5.000 lebih. Setelah dilakukan verifikasi faktual, dia turun tanya satu-satu. Yang melakukan itu adalah Panwas,
bersama dengan PPL apa? Hah? KPU. Dan alhamdulillah kami memenuhi syarat. Tidak titik di situ. Mereka dengan cara apapun dia gerakkan seluruh pengacara. Dilapor di polisi di segala dengan berbagai cara untuk dihalangi supaya jangan sampai ada calon lain. Tetapi berkat doa kita semua dengan komitmen yang tinggi, alhamdulillah saya bisa berdiri di hadapan Bapak-Bapak dan kami ditetapkan sebagai calon bupati yang insya Allah kami jadi bupati. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa yang kami mau lakukan kalau jadi bupati? Kita tidak bisa membangun kalau memang ini terlalu banyak bocornya. Anggaran kita yang 800 miliar per tahun ini, kalau terlalu besar bocornya, kita lihat baknya sudah tidak ada isinya. Apalagi itu dia berjalan 1 tahun. Biar bak raksasa seperti apa, kalau apalagi besar bocornya, pasti airnya sudah akan habis. Yang terjadi di negeri ini adalah terlalu besar bocornya kita punya APBD ini. Maka langkah yang kami akan lakukan adalah menutup pintu-pintu kebocoran APBD dan menutup pintu-pintu korupsi. Karena kalau korupsi ini dibiarkan gentayangan, maka kita tidak bisa akan membangun. Bupati tidak perlu cerdas, karena banyak orang, banyak di sekitarnya, pintar-pintar, banyak ahli di sekitarnya. Bupati itu butuh, yang kita butuhkan ada dia jujur. Dia hidup sederhana. Jangan dia bergaya boros. Mau berangkat ke Lung semua harus naik speed. Biaya yang begitu besar. 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, 13 saya punya teman jadi bupati. Mereka tidak pernah dia digunakan sarana transportasi, dia dinaiki oleh masyarakat. Ini gaya makam puji kayak apa? Ini yang saya maksudkan, bahwa kita akan menutup pintu-pintu kebocoran. Dia bilang banyak duitnya, apa usaha apa? Kerja apa sehingga banyak duitnya? Kalau banyak duit itu orang pengusaha terkecuali. Tapi kalau mungkin dia menjadi pengusaha APBD bisa juga. Mengerti ya, bisa. Jadi bisa kita membangun, terkecuali kita harus tutup dulu pintu-pintu kebocoran itu. Karena terlalu besar. Karena terlalu besar. Dia punya bocornya. Ini semua pintu-pintu itu ditutup dulu, kemudian ditutup pintu-pintu korupsi, baru kita mulai membangun. Karena menurut kami, uang 800 miliar itu terlalu besar. Kabupaten lain di seluruh Indonesia ini, dia jumlah pegawainya lebih besar, mereka bisa membangun. Kita hanya pegawai 1000 lebih, masa kita tidak bisa membangun. Ini kantor badan dan dinas, semua kontrak. Jadi untuk kali ini, saya selaku calon nomor urut 3 mengajak kepada kita semua, kalau kita salah memilih untuk kali ini,
maka negeri ini tinggal kehancuran. Ini hancurin negeri. Setelah kita melakukan pintu-pintu kebocoran tadi, pintu-pintu korupsi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan, tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil, bahwa akan cepat membangun jalan dan jembatan lingkar Pulau Taliabu. Kalau jalan ini kita sudah lakukan, maka Abdi berkomitmen pemerintah akan menyiapkan mobil Damri, bus, yang ketika masyarakat dari kampung menuju ke pusat ibu kota, dia naik turun hanya memperlihatkan KTP gratis. Selanjutnya, Abdi berkomitmen bahwa jika terpilih menjadi bupati, kita akan meningkatkan penghasilan pegawai negeri sipil, PNS, dan P3K dalam bentuk TPP. Ini seluruh daerah sudah dilakukan. Pulau Taliabu tidak dianggarkan tapi tidak dibayarkan. Kalau Abdi terpilih, insya Allah buat teman-teman pegawai negeri, ASN, kita akan alokasikan anggaran untuk penambahan penghasilan dalam bentuk TPP, dan itu kami bayarkan setiap bulan. Kalau gaji dibayar setiap tanggal 3, maka TPP kita akan bayarkan di setiap tanggal 20. Sehingga itu dia bersambung. Tidak pernah kering itu dompet. Ini semua daerah dilakukan ini. Bukan hal baru, tapi di Taliabu tidak. Selanjutnya kita akan melakukan peningkatan atau menaikkan gaji kepala desa dan aparatnya dan seluruh perangkatnya, termasuk Pak Imam, dan semua perangkatnya kita akan naikkan dan kita akan bayarkan setiap bulan. Nah, buat masyarakat, kami mengalokasikan anggaran setiap desa 1 miliar untuk kegiatan ekonomi produktif. Tadi kan sudah pegawai sudah, perangkatnya sudah, perangkat desa sudah, Pak Imam. Lantas masyarakat apa? Kita menyiapkan dana 1 miliar satu desa untuk pemberdayaan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk usaha. Kalau di sini usaha yang paling produktif, setelah kita datangkan ahlinya, bahwa ternyata dia rompong, pemerintah dia urus bagaimana pasarnya, dijual di mana, apa itu dijual di Jepang. Jangan kita bicara lagi Jakarta, jangan kita bicara Lumpur, jangan kita bicara Bitung, tapi kita sudah akan bicara tentang pasar global, di mana barang itu dijual yang termahal. Dan yang mengurus itu pemerintah, karena pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Jadi pemerintah menyiapkan anggarannya, mencarikan bagaimana pasarnya itu barang itu dijual, kemudian pemerintah dia mendatangkan ahlinya, akan didampingi oleh tenaga-tenaga ahli. Karena selama ini kegiatan-kegiatan pemberdayaan ini gagal karena pertama tidak tepat sasaran, yang kedua karena akibat tidak ada pasarnya. Disuruh menanam ubi, setelah banyak ubi ditanam, ternyata kita tidak tahu mau jual di mana. Tetapi program Sambil Sade ini adalah kita akan, pemerintah yang akan mengurus pasarnya di mana. Di pantai selatan,
kita punya, tapi itu tujuan kita akan datangkan ahlinya. Tetapi dalam pemikiran kita bahwa ini adalah kawasan rompong. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi Pak Wakil juga dia sudah singgung tentang bahwa di negeri ini orang flu saja rujuknya ke lufu. Sakit perut rujuknya ke lufu. Jadi rumah sakit kita ini standarnya rujuk. Maka Abdi berkomitmen jika terpilih jadi bupati, maka standar rumah sakit kita akan tingkatkan menjadi standar rumah sakit internasional. Kita akan datangkan, kita siapkan peralatan medisnya yang cukup, dan kita datangkan dokter-dokter ahlinya. Jangan dokter ahlinya didatangkan, kemudian honornya juga tidak diperhatikan, pasti mereka lari. Dan itu yang terjadi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi untuk kali ini, mari kita mengajak seluruh keluarga, seluruh teman-teman untuk melakukan perubahan. Karena kalau kita percayakan ini kembali ke mereka, sekali lagi kita sudah saksikan bahwa hasilnya kita menderita semua. Yang memilih maupun tidak memilih, kita semua menderita. Iya. Di mana-mana saya bicara bahwa yang ada ini kita main pecah-pecah, yang ada ini kita main sakit-sakit. Dan tadi Pak Wakil juga sudah disinggung bahwa kita akan selesaikan main engkol-engkolan. Ini main engkol-engkolan begini ini kerja di tahun 80-an ini. Tidak ada lagi republik ini yang seperti ini. Tidak ada lagi daerah di kabupaten kota seluruh Indonesia yang seperti ini. Terkecuali Taliabu. Tidak ada lagi kabupaten kota di seluruh Indonesia, dari kurang lebih 520 kabupaten kota, yang kita mau berangkat ke pusat ibu kota, maksudnya ke Jakarta, itu harus memerlukan waktu yang panjang. Karena harus kita berangkat ke Luhuk dulu. Atau kita berangkat ke Kendari dulu, baru kita tempat. Tapi kabupaten yang lain hanya butuh 3 jam. Dia sudah sampai di pusat ibu kota. Ini tinggal negeri ini. Jadi negeri ini selama 20 tahun diantar ke pintu gerbang ketertinggalan. Itu bukan saya yang bicara. Itu Kepres tadi. Coba mari kita lihat periksa rapornya. Coba kita periksa rapornya. Mata pelajaran jalan. Kira-kira bagaimana jalan kita? Merah. Coba kalau kita lihat mata pelajaran jempatannya bagaimana? Ada. Merah kan? Ya. Kalau kita lihat mata pelajaran anunya, kantornya, merah juga kan? Merah. Ya. Pantas kalau dia tidak naik kelas. Orang ini Abdi hanya bicara saja ini, dan setelah dia akan terpilih, tidak akan mungkin dia bisa laksanakan. Saya yakin apa yang kami sampaikan ini, kami akan bertanggungjawabkan di hadapan Bapak-Bapak dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan bertemu di padang mahsyar nanti. Kenapa? Karena kita yakin ada duitnya, duit 800 miliar itu besar. Supaya daerah ini kita maju, mulai dari bupatinya sederhana, jangan terlalu bergaya mewah. Oh, hanya di rumah tangga saja kok sampai harga pisaunya 100 juta. Jadi barangkali itu yang bisa kami sampaikan.
kalau akan bagus kalau ada diskusi, ada yang mau bertanya, supaya kita bisa diskusikan. Tapi yang pasti bahwa apa yang kami sampaikan ini bukan, sekali lagi, bahwa bukan di hadapan bapak-bapak yang kita bertanggungjawabkan, tapi ini juga di hadapan Tuhan. Kami di usia yang sudah seperti ini, ya sudah sore, ya tinggal tunggu waktu ini, kapan lagi mau berakhir ini, mau game. Siapa tahu ini ada manfaatnya buat kita semua. Kalau saya sudah di liang lahat, bapak-bapak akan memikirkan bahwa dulu itu yang memperbaiki kita punya jalan. Dulu itu yang memberikan kita kesejahteraan. Bingkisan itu yang kami mau ingin letakkan. Kalau kau mau cari duit, bukan di sini tempatnya. Cari duit itu supaya kita tidak dikejar oleh penegak hukum, kita jadi pengusaha. Enak jadi pengusaha. Saya bersama Pak Wakil, kami ini dua-duanya pengusaha. Jadi kalau ada 1-2 rupiah nanti kita akan kasih kepada Bapak, itu halal karena itu uang dari dia. Tapi kalau yang di sebelah sana, mereka sudah kumpul-kumpul uang, sudah diperintahkan seluruh pegawai untuk dia store uang 22.500.000. Untuk bulan ini, siapa tahu bulan depan lagi. Bagaimana? Mereka sudah mulai kumpul-kumpul uang. Tapi kalau saya bersama Pak Dedi, kalau ada 1-2 rupiah, itu uang dari kami punya usaha. Dan itu halal. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin sudah terlalu panjang. Tadi sudah berapa kali beberapa orang yang menyampaikan. Saya lihat bapak-bapak juga sudah ngantuk mungkin. Kita dibatasi waktu. Belum. Oh begitu. Tidak, ini kita dibatasi sampai jam 12. Kita dibatasi sampai jam 12. Karena ada panwas yang awas kita. Kami mengucap lupa tadi menghormati ibu atau bapak dari panwas. Ada ya? Ada. Ya. Kita barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita berdiri dulu, coba berdiri semua. Coba. Pak, berdiri. Pasis. Komando. Oke, semuanya. Nanti ikuti saya. Kalau saya bilang siapa kita, bilang Abi. Siapa kita? Abi. Hidup nomor 3. Siapa kita? Abi. Hidup nomor 3. Angkat tangan semuanya, angkat tangan. Siapa kita? Abi. Hidup nomor 3. Hidup nomor 3. Hidup nomor 3. Oke, terima kasih. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, calon bupati dan wakil bupati, saya orang yang sedang berpendidikan Pak. Kalau memang bahasa saya kelasinggung atau disinggung, terima kasih. Yang paling saya sayangkan, yang paling saya sayangkan Desa Mauli ini dari 10 tahun dia di belakang sampai hari ini belum punya sekolah dasar SD. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Hari ini Pak, besok kita mulai kerja, kita dari bayi sudah beraya sudah kerja.
sudah meraya 3 tahun, Pak. Maka hari ini kita dirikan MI melalui swadaya. Jadi saya mohon di sini Pak, tolong bantuannya kira-kira seperti apa. Mulai besok kita mulai kejar Pak swadaya. Kita sudah mulai bangun pelan-pelan, dianggap baik Pak swadaya Pak. Kita kemarin sektor Pelindes, hari ini kita berbicara di kantor KUA. Mungkin itu saya sampaikan. Tolong diluruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa yang saya tanyakan ini kan bisa. Jadi di sini nggak apa-apa bisa. Kalau tidak boleh ada. Kemungkinan tidak ada kontrak. Tapi ini calon ada. Mungkin kurang kuatnya atau dan karena diintimidasi diarahkan ke partai tertentu. Baik, itu persoalan sekolah. Memang seperti itu saya juga baru dengar ternyata di Taliabu di desa hari ini tidak ada sekolah. Itu akan menjadi prioritas utama kita. Jadi di APBD 2025 kita akan pastikan kalau Abdi memenangkan pertarungan ini. Kami pastikan akan ada SD negeri di sini. Di Taliabu ini sangat aneh. Satu desa terkadang beberapa pustu dianggarkan dari sini, mungkin karena sudah kelebihan anggaran di dinas kesehatan dibangun beberapa pustu. Seharusnya kalau mau seperti itu, ya harusnya dialihkan. Jadi Pak, kami pastikan satu tahun di tahun pertama 2025 akan ada ekspedisi. Kalau kita melihat, kami pastikan. Ada lagi? Ada lagi mau bertanya? Jadi SD di sini pasti akan ada, karena penduduknya cukup banyak dan bapak takut pasti. Ada yang mau bertanya lain? Coba di belakang ini. Siapa tahu yang di luar yang di belakang ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Ada lagi? Berarti di sini amannya sudah aman, tidak ada masalah. Atau masih ada masalah yang belum tersampaikan oleh kami atau teman-teman yang ada di sini? Baiknya tambah di sini tambah bagus. Ada tidak? Dan juga dulu di tahun 2006 Pak Haji Gabarudin menjadi seorang camat di sini. Dia sudah melakukan pembebasan lahan dan melakukan pembangunan masjid yang tidak terselesaikan. Saya juga agak bingung kenapa masjid ini tidak berkelanjutan, sementara di sini juga ada muslim. Jadi itu akan menjadi perhatian kita untuk pembangunan masjid raya yang telah dirintis oleh camat pertama akan kita lanjutkan. Jadi dari pemerintah daerah juga pastinya akan melanjutkan program yang berdiri dan juga kita akan bersama-sama dengan masyarakat. Saya melihat hal itu tidak berlanjut, kemungkinan tidak ada yang kasih komando untuk menyelesaikan pembangunan itu. Padahal cukup besar itu. Harus kita lanjutkan. Ada lagi? Ada masalah tambahan yang mau disampaikan? Saran? Kalau ada tolong diberitahu kepada kami supaya kami juga bisa memperbaiki. Dan saya juga meminta doa dari bapak-bapak, karena saya juga sampai saat ini masih kurang sehat dan kami perjalanan ke depan masih jauh untuk keliling Taliabu. Jadi kami minta untuk didoakan. Perjuangan ini kami anggap sebagai perjalanan jihad menuju kemenangan untuk Taliabu. Jadi semua wajib memberikan doa untuk kami ya. Jadi bisa bapak-bapak ini doakanlah kami. Mudah-mudahan ke depan tambah lancar perjuangan kami sehingga kita memenangkan pertarungan.
Pertarungan ini kita menang bukan kemenangan Pak Abidi dan Pak Dedi, tetapi kemenangan masyarakat Taliabu. Taliabu harus bersinar menuju Taliabu emas. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami emas-emas di Taliabu bermunculan. Amin. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya atau memberikan salam, saya kembalikan kepada MC. Cek satu. Kan berarti anu TP Mekaran. TP Mekaran. TP Mekaran. Itulah tadi penyampaian-penyampaian dari tim kampanye ABI dan visi misi kandidat nomor 3 dari ABI kepada masyarakat yang kemudian sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan dari visi misi masa depan Taliabu 5 tahun ke depan. Saya kira dari hari ini kalian tahu siapa yang akan kalian pilih dan untuk menentukan masa depan Taliabu 5 tahun ke depan. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bercoba tangan, silakan bercoba tangan. Silakan, foto bersama yuk, foto bersama. Foto bersama. Ayo semua, terus ada takut. Saya ini hadap pemerintah tiap hari. Saya ini hadap pemerintah tiap hari. Daerah ini masih berutang 115 miliar, masih belum selesai. Tiap hari saya demo, tiap hari saya demo. Terus takut. Ayo, foto. Pak Wakil. Mari Pak Wakil. Wakil baik Pak Wakil. Ayo, Pak. Mari. Dua, tiga. Ya, angkat tangan. Jari. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.